Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya akan membagikan video terkait dengan alur penyusunan DPS HP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nah, bagaimana alurnya, teman-teman? Yang pertama, PPS melalui PPK menerima salinan DPS untuk diumumkan di lokasi yang mudah dijangkau selama 14 hari. Nah, nanti PPS akan menerima salinan DPS yang akan diumumkan dan ditempel atau di lokasi-lokasi yang strategis gitu, teman-teman. Kemudian yang kedua, PPS menerima daftar perubahan pemilih hasil rapat pleno DPS di KPU atau KIP Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU melalui PPK. Nah, yang ketiga, PPS dapat menerima masukan dan tanggapan masyarakat paling lama 21 hari sejak diumumkan DPS. Nah, jadi setelah diumumkan, nanti PPS menerima tanggapan jika terdapat masukan atau tanggapan dari masyarakat. Nah, itu paling lama 21 hari. Selanjutnya, teman-teman, masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan KTP elektronik atau KK kartu keluarga dari pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir model A tanggapan. Nah, untuk model A tanggapan nanti saya tampilkan ya, teman-teman. Kemudian, yang kelima, PPS melakukan verifikasi kepada pemilih yang informasinya diusulkan dalam masukan dan tanggapan. Yang keenam, PPS memperbaiki DPS berdasarkan tanggapan dan masukan masyarakat paling lama 14 hari sejak hari berakhirnya penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat. Ini sebagaimana yang dimaksud dalam angka 3 ini, teman-teman. Kemudian yang ketujuh, PPS melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS di wilayah kerjanya. Nah, untuk pesertanya yang pertama itu ada Panwaslu Kelurahan Desa atau PKD. Kemudian ada peserta pemilu tingkat kelurahan desa atau nama lain. Nah, ini jika ada ya, teman-teman. Nah, yang ketiga, perangkat pemerintah tingkat kelurahan desa atau nama lain. Ini untuk peserta rapat plenonya. Kemudian, jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik. Nah, ini jika terdapat di dalam pleno itu masih terdapat kekeliruan, nah itu PPS harus menindaklanjuti masukan dan tanggapan tersebut. Nah, ini harus dibuktikan atau disertai dengan bukti yang otentik. Selanjutnya, PPS menyusun hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir model A daftar perubahan pemilih di tingkat kelurahan desa atau nama lain.
Selanjutnya, PPS menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam berita acara rekapitulasi hasil perbaikan DPS di tingkat PPS. Nah, setelah dituangkan ke dalam berita acara, PPS menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS tingkat kelurahan desa kepada PPK, kemudian Panwaslu kelurahan desa, ya selanjutnya perwakilan peserta pemilu tingkat kelurahan desa jika ada ya, kemudian perangkat pemerintah tingkat kelurahan desa. Kemudian PPS memberikan formulir model A daftar perubahan pemilih hasil rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS di tingkat kelurahan desa kepada PPK. Setelah itu, PPS menerima salinan DPS HP, berita acara rekapitulasi hasil pemutakhiran di tingkat kabupaten kota, formulir rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS di tingkat kabupaten kota, dan formulir model A daftar perubahan pemilih hasil rapat pleno DPS HP di tingkat kabupaten kota melalui PPK. Kemudian, setelah menerima salinan DPS HP, PPS menerima DPS HP selama 7 hari untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat, pengawas pemilu, dan atau peserta pemilu. Selanjutnya, PPS menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS HP paling lama 7 hari sejak diumumkan DPS HP. Nah, masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan KTP elektronik atau KK dari pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki. Nah, seperti itu alur dari penyusunan DPS HP, teman-teman. Nah, nanti untuk selanjutnya saya akan membuat video terkait dengan penyusunan DPS HP akhir, teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.